Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus, salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mangatwi Cipta, NIM saya 3012000075. Saya berkuliah di Universitas Katolik Santo Agustinus Sipo, Ngabang. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang tugas video saya yang dimana dengan mata kuliah pengembangan media pembelajaran PENJAS dengan materi atletik dan salah satu tugas ujian atau UAS dengan mata kuliah atau dosen pengampu Bapak Noe Riswandi, MPD yang terhormat. Baiklah, saya akan lanjut ke materinya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pengertian atletik. Olahraga atletik mula-mula dipopulerkan oleh bangsa Yunani kira-kira pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, jadi olahraga atletik ini diperlukan oleh bangsa Yunani dengan perkiraan pada abad ke-6 sebelum Masehi. Orang yang berjasa mempopulerkan adalah Ikus dan Herodotus. Atletik yang terkenal sekarang sudah lain daripada yang dilakukan oleh bangsa Yunani dulu. Meski begitu, dasarnya tetap sama, yaitu berjalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, bila dilihat dari arti atau istilah atletik, yaitu yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon atau athlum, yang berarti lomba atau perlombaan atau pertandingan. Jadi atletik adalah yang dimana dalam bahasa Yunani itu adalah athlon, yaitu atau perlombaan atau pertandingan. Nah, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa olahraga atletik merupakan cabang olahraga yang terdiri dari berbagai kombinasi olahraga fisik. Nah, umumnya itu olahraga atletik dibagi menjadi 4 nomor kategori dalam olahraga, yaitu dari lari, lompat, jalan, dan lempar. Yang pertama itu lari. Lari cepat atau sprint adalah perlombaan lari di mana peserta berlari dengan kecepatan dan kekuatan penuh dengan maksimal sepanjang jarak yang harus ditempuh dari start finish. Lari jarak pendek ada 3 kategori, yakni jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Nah, teknik lari itu ada yang pertama itu ada fase start. Start adalah suatu persiapan seorang pelari sebelum melakukan gerakan berlari. Nah, di fase start ini ada tiga persiapan yang disiapkan. Yang pertama itu aba-aba bersedia, aba-aba siap, aba-aba ya. Nah, ketiga hal tersebutlah yang akan suatu gerakan atau persiapan yang sebelum melakukan gerak lari atau melakukan start. Yang kedua itu ada fase lari. Yang pertama itu posisi tubuh badan condong ke depan secara sejajar, serta otot sekitar leher dan rahang tetap rileks dengan kepala dan punggung dalam posisi segaris. Pada saat lari, mulut tertutup dan rapat serta pandangan ke depan lintasan. Nah, di saat ingin melakukan lari, sikap tubuh yang benar itu adalah agak condong ke depan dengan sejajar. Artinya, sikap tubuh itu harus agak condong ke depan agar kaki atau dapat melakukan tumpuan. Yang kedua itu ada ayunan kedua lengan dilakukan dari belakang ke depan serta berganti-ganti dengan siku sedikit dibengkokkan. Artinya tangan kedua atau kedua tangan lengan ini secara berganti-ganti dengan sedikit dibengkokkan. Dilakukan secara ke belakang dan ke depan. Yang ketiga itu gerakan langkah kaki panjang dan dilakukan secepat mungkin. Artinya langkah kaki itu dilakukan secara panjang agar langkah itu cepat dan melebihi dari peserta-peserta yang lainnya. Pendaratan kaki tumpuan selalu pada ujung telapak kaki. Nah, dalam pendaratan ini yang menjadi tumpuan itu adalah ujung telapak kaki, sedangkan lutut sedikit dibengkokkan.
Yang ketiga itu fase masuk garis finish. Artinya seseorang yang sudah melakukan berlari maka mereka akan melalui masuk garis finish. Yang pertama itu pelari sudah mencapai garis finish apabila bagian tubuhnya sudah dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish sesuai dengan peraturan dan garis yang telah disediakan. Nah, bagian tubuh yang dimaksud adalah kepala, leher, lengan, dan kaki. Ada juga menurut para ahli, menurut Muhtar, terdapat 3 teknik pada saat melewati garis finish pada lari jarak pendek, yaitu menjatuhkan dada ke depan, menjatuhkan salah satu bahu ke depan, lari secepat-cepatnya sampai beberapa meter melewati garis finish. Itu menurut para ahli, yaitu Muhtar. Yang pertama itu menjatuhkan dada ke depan, kedua menjatuhkan salah satu bahu ke depan, dan ketiga itu lari secepat-cepatnya sampai beberapa meter melewati garis finish. Nah, setelah memasuki garis finish ada juga hal yang tidak boleh dilakukan saat memasuki garis finish, yaitu adalah meloncat pada saat masuk garis finish. Artinya meloncat dilarang ya dalam melakukan garis finish ini. Kenapa? Karena kita itu berlari bukan meloncat. Yang kedua itu menarik atau menggapai pita finish. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Di saat kita ingin memasuki garis finish, itu biasanya terdapat pita atau tali yang disiapkan oleh panitia dalam perlombaan lari tersebut. Itu tidak boleh ditarik. Itu adalah suatu pelanggaran dan kemungkinan kita akan didiskualifikasi. Yang ketiga itu berhenti mendadak atau mengurangi kecepatan di garis finish. Ini salah satu definisi di saat kita ingin melalui garis finish itu jangan tiba-tiba berhenti mendadak atau mengurangi kecepatan di garis finish. Ini juga beranggapan bahwa kita meremehkan lawan. Ketika kita sudah di depan sementara lawan sudah di belakang itu jauh tertinggal, kita seolah-olah mengoloknya. Jadi ini sangat dilarang atau jangan dilakukan dalam fase masuk garis finish ini tadi. Lanjut. Yang keempat itu ada peraturan perlombaan. Yang A, peraturan perlombaan. Yang pertama itu garis start dan finish dalam lintasan lari ditunjukkan dengan sebuah garis selebar 5 cm siku-siku dengan batas tepi dalam lintasan. Jarak perlombaan harus diukur dari tepi garis start ke tepi garis finish terdekat dengan garis start. Nah, yang kedua itu peraturannya adalah aba-aba yang digunakan dalam lomba lari jarak pendek adalah bersedia, siap, dan ya. Ada juga tambahan mungkin kalau ya ini bisa digunakan menggunakan bunyi pistol. Lanjut. Semua peserta lomba lari mulai berlari pada saat aba-aba atau ya atau bunyi pistol yang ditembakkan ke udara. Artinya semua peserta boleh lari atau melakukan garis start itu setelah mendengar aba-aba ya atau bunyi pistol. Peserta yang membuat kesalahan pada saat start harus diperingatkan maksimal 3 kali kesalahan. Artinya ketika salah satu peserta melakukan kesalahan dan itu harus ada diperingatkan sebanyak 3 kali. Lomba lari jarak pendek pada perlombaan besar dilakukan 4 tahap, yaitu babak pertama, babak kedua, babak semifinal, dan babak final. Babak pertama akan diadakan apabila jumlah peserta banyak. Pemenang 1 dan 2 tiap heat berhak maju ke babak berikutnya. Yang B, diskualifikasi atau hal-hal yang dianggap tidak sah. Yang pertama itu melakukan kesalahan start lebih dari 3 kali. Jadi sudah dijelaskan di awal tadi bahwa kesalahan dari saat melakukan start itu dilakukan hanya boleh 3 kali, maksimal 3 kali. Yang kedua itu memasuki lintasan pelari lain. Artinya ketika kita sudah berlomba atau melewati garis finish atau garis start itu tidak boleh mengambil lintasan lawan atau pelari lain. Yang ketiga itu mengganggu pelari lain. Kita tidak boleh mengganggu pelari lain, kita fokus terhadap lomba yang akan kita lakukan. Yang keempat itu keluar dari lintasan. Ini juga salah satu yang dianggap tidak sah. Ini kita sudah dianggap keluar dari lintasan, berarti kita melakukan kesalahan.
dan bisa-bisa ini kita akan didiskualifikasi. Yang kelima, terbukti memakai obat perangsang. Ini juga dilarang oleh panitia atau bahkan WHO atau si perangkat olahraga, yang dimana setiap atlet itu tidak boleh memakai obat perangsang atau obat penambah stamina. Nah, lanjut ke C, yaitu sarana dan peralatan lari jarak pendek. Yang pertama itu lintasan. Perlombaan lari jarak pendek dilakukan di lapangan yang dibuat lintasan atau ban. Lintasan atau ban perlombaan jumlahnya ada 8 buah. Lebar setiap lintasan berukuran 1,22 meter. Yang kedua itu peralatan, alat yang digunakan dalam perlombaan lari jarak pendek, misalnya sepatu, start block, tiang finish, stopwatch, dan bendera saat start atau pistol. Nah, ini salah satu gambar dari dosen pengampu dari mata kuliah ini dan saya sendiri sebagai mahasiswa. Sekian tugas dari video saya. Saya menyadari bahwa banyak sekali kekurangan bahan serta kurangnya modifikasi di dalam presentasi saya ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Terima kasih.